Salah satu yang mengerikan dan mencemaskan bagi banyak orang di milenium ketiga ini adalah tendensi pembongkaran, ya, dekonstruksi. Segala sekat itu, mana ilmu dan bukan ilmu, gitu kan, batasan-batasan itu, mana kepercayaan dan ilmu gitu, apa batasnya itu, ilmiah tidak ilmiah segala macam itu, terus suku mana dengan suku mana, batas-batas budaya, batas-batas kesukuan, batas-batas agama segala macam, itu berambrukan sekarang itu. Bahkan batas-batas ilmu ya sekarang, makanya sekarang kan banyak sekali istilah interdisipliner atau multidisipliner gitu. Dunia hukum sangat akrab sehari-hari ini dengan dunia psikologi, antropologi dan gitu. Ketika orang bicara hukum adat dan segala macam itu sangat akrab dengan antropologi dan bahkan ada interaksi dengan sosiologi dan seterusnya. Sekat-sekat itu sekarang berambrukan sih ya. Sekat kebangsaan, sekat kesukuan, sekat agama. Maka orang jadi panik memang. Itu semua didekonstruksi, semua diambrukin, dibongkar. Segala konstruksi pembatasan dibongkar, didekonstruksi. Maka termasuk juga itu Barat dan Timur. Ini sesungguhnya ada gitu Barat yang seperti yang kita bayangkan. Di sono Barat, di sini Timur. Sebentar, Timur yang mana? Tea nih kalau kata orang Sunda ya. Ini yang Timur yang mana nih? Karena Timur tuh isinya juga macam-macam sekali gitu kan. Yang nggak bisa dipukul rata. Timur dalam artian China sana itu Asia Timur lain. Wong Cina sama Jepang aja udah beda, sama Korea aja udah beda. Apalagi sama India, apalagi sama Indonesia. Timur yang mana gitu ya? Itu antara sama nggak sama dan bahkan satu rumpun katakanlah berkiblat pada Konfusian atau Taoisme pun beda. Orang celakanya itu sekarang orang sadar ya. Bahkan dalam satu kategori misalnya saya dengan gampang ngomong ya orang Katolik tuh, sebentar Katolik itu yang mana gitu. Karena ada banyak sekali, atau pakai label yang lebih gede lagi. Orang Kristen tuh, Kristen yang mana ini? Di bawahnya itu ada banyak macam-macam yang boleh jadi bahkan saling bertabrakan sih. Jawa juga sama. Jawa yang mana? Ada 1000 wajah Jawa gitu ya. Ya. Itu ya, rekonstruksi segala batas memang sekarang kita dalam sistem hukum kita ada namanya Anglo-Saxon, ada civil law, ada Eropa, ada sosialis. Sekarang sudah amburadul, diambrukkan dalam konteks ini. Cuma ini yang jadi masalah nih Prof. Kita lihat filsafat ini ada ketidakpastian, ya, ada ketidaktujuan, dan pendapat-pendapat filosof dulu ya yang berkembang dari zaman Yunani ini kan macam-macam rupa kan. Nah sekarang ini digunakan dalam bentuk teori hukum yang akhirnya diimplementasikan dalam hukum positif. Nah filsafat ini kan ada yang sifatnya radikal, yang terus menerus sehingga dunia hukum kita menjadi tidak pasti, jadi ngawur sekarang. Mungkin apakah ditimbulkan karena filsafat? Ya, filsafat sendiri kodratnya memang gitu ya, mempertanyakan terus apapun gitu kan. Dan dari sudut itu tidak pernah berhenti. Dan dari sudut itu kodrat filsafat itu memang dekonstruktif. Hampir apapun bahkan pemikiran para filsuf yang terdahulu itu kan mestinya dianggap sebagai jawaban dong ya. Artinya kalau ada 50 filsuf seakan-akan kita bisa menganggap itu 50 jawaban more or less. Tapi filsuf yang berikutnya akan membantai semua filsuf yang lain itu gitu kan. Dalam arti itu memang membongkar. Nah, kalau berkaitan dengan dunia ilmu, termasuk ilmu hukum, memang antara kontradiksi tapi juga dibutuhkan. Ini posisinya, filsafat itu selalu berposisi ambivalen. Dibutuhkan dalam arti bahwa ilmu-ilmu itu dirangsang dan setiap kali diprovokasi oleh dunia filsafat untuk melihat berbagai kemungkinan lain. Karena tipikal dunia ilmu sebetulnya, yang khas dunia ilmu itu apa? Menemukan pola-pola. Ilmu itu gitu kerjanya kan. Sains itu mencoba menemukan pola baku gitu. Mengekstrak pola-pola dari hidup yang sebetulnya berubah dan sangat kompleks, tapi menyederhanakannya gitu ke dalam pola-pola. Sains itu gitu. Bahayanya adalah lantas sains ini kenyamanan dengan pola-pola itu. Jadi tidak bisa berubah.
Padahal realitas ini kompleks dan berubah terus juga. Sehingga pola-pola yang dapat zaman dulu, rumus-rumus yang dapat zaman dulu boleh jadi pada masa tertentu menjadi tidak relevan. Dalam rangka itu, ilmu membutuhkan filsafat untuk memikirkan kembali dirinya setiap kali dalam konteks yang baru. Gitu. Misalnya hukum positif bagaimanapun sebagai mazhab, ya sekarang apa disebutnya diganggu terus oleh critical legal studies misalnya seperti itu, gitu, yang melihat hukum itu bukan sebagai barang jadi yang penting untuk kesinambungan masyarakat gitu, kepastian yang penting untuk kesinambungan masyarakat. Tidak, critical legal studies justru melihat hukum itu setiap kali hanyalah akal-akalan untuk orang yang berkuasa gitu ya. Akal-akalan para penguasa, ini cuma kaki tangan atau alat dari kekuasaan. Maka kita terus-menerus mesti mengkritisi hukum itu sendiri. Tapi terus sebaliknya, reaksi dari kaum positivis, loh kalau gitu kapan ada kepastiannya gitu kan ya. Nah, tapi itu dilema abadi antara kepastian dan keadilan dalam dunia hukum, itu hampir dunia abadi. Tapi sekurang-kurangnya critical legal studies dan sebagainya itu yang menggunakan banyak dekonstruksi, itu penting untuk mengingatkan bahwa selalu ada dimensi lain dalam dunia hukum yang perlu diperhatikan, gitu loh. Tidak hanya kepastian gitu. Selalu ada banyak kepentingan lain yang mesti dilihat ulang dalam perkembangan zaman. Karena masyarakat jadi kompleks. Apalagi sekarang, yaitu tadi ketika pagar-pagar batas-batas masyarakat menjadi kabur gitu, banyak hal dalam hukum mesti dipikirkan kembali gitu. Soal hak paten gitu kan. Nah sekarang misalnya ketika semua orang bisa mendownload apapun misalnya gitu ya, lewat internet gitu. Dulu orang nyaman dengan hak-hak paten lah, hak cipta lah, apalah kayak gitu-gitu ya. Sekarang ada kelompok masyarakat yang dengan sangat sadar, bukan mencuri, tapi membiarkan hak ciptanya segala macam diambilin suka-suka. Yang ini satu alur yang disebutnya free culture ya, free culture. Udah arus yang juga semakin besar gitu ya. Kita mau menciptakan di mana kita ini kehidupan yang saling men-share tanpa peduli sama ini ya, karena berbagi itu sendiri sudah bernilai gitu. Oh, tapi kelompok yang memegang hak cipta terus ini, nggak bisa kayak gitu. Nah sekarang beradu gitu ya. Nah di situ hukum mau nggak mau juga harus memikirkan kembali sebenarnya gimana ini ya. Zaman bergerak dan makin kompleks, makin rumit ya. Oke, jadi kembali ke sini, salah satu manfaat adalah memupuk kemandirian sikap dan pemikiran dari filsafat itu. Yang kedua, mengasah ketajaman untuk memilah mana hal inti dan bukan inti, penting dan bukan penting. Karena dalam hidup orang yang tidak biasa berpikir kritis, biasanya semua campur aduk gitu ya, antara yang esensial tidak esensial gitu kan ya. Orang merepotkan begitu banyak hal yang ternyata sebenarnya tidak penting gitu, tapi malah mengabaikan begitu banyak hal yang penting kayak gitu ya. Itu tuh gimana ya? Saya kira di Indonesia ini itu tampak dalam banyak hal ya. Kalau orang bicara misalnya mengenai akhlak dan segala macam, pemilihan karakter dan segala macam itu, yang ada di kepala banyak pimpinan itu apa ya? Moralitas lebih dalam arti kayak kesantunan gitu ya. Artinya orang atau repot dengan hal-hal yang sebetulnya tidak mendasar ya. Kalau orang bicara akhlak misalnya, orang terus repot menutupi situs porno gitu kan ya, yang gitu-gitu. Terus menyensorin apapun kayak gitu. Terus ya yang sebetulnya dalam hal tertentu itu agak remeh-temeh. Gitu.
Karena apa? Sementara problem korupsi misalnya gitu ya, problem korupsi dalam berbagai hal, bukan hanya korupsi duit ya, tapi korupsi juga jabatan, korupsi, aneka jenis korupsi. Bahkan akhirnya korupsi spiritual gitu ya. Bagaimana spiritual, kehidupan spiritual dimanipulasi dan segala macam itu dalam banyak hal. Itu jauh lebih mendasar sebetulnya dalam hal akhlak gitu kan. Itu yang sebenarnya harus dipikirkan jauh lebih serius sebetulnya gitu kan ya. Bukan yang perental-perentil begituan itu gitu. Nah itu kan apa, tumpang tindih mana yang penting mana nggak penting segala macam itu jadi ini. Nah filsafat dalam hal itu sebenarnya melatih sensibilitas kita untuk melihat ini esensial tidak esensial sih sebenarnya, mana pokoknya gitu kayak gitu. Dan ketiga, manfaat dari filsafat adalah juga setiap kali dia membuka kemungkinan-kemungkinan pemahaman baru. Membuka kemungkinan-kemungkinan pemahaman baru. Karena tadi seperti saya pernah bilang, untuk persoalan-persoalan hidup ini selalu ada berbagai jawaban yang sama-sama masuk akal gitu ya. Yang masuk akal. Jawaban yang saling bertentangan semua masuk akal. Misalnya satu contoh. Inti dari seluruh alam semesta ini sesungguhnya apa? Nah, ada filsuf yang bilang inti dari semuanya ini adalah materi. Gitu. Materi. Semua ini sebetulnya materi belaka gitu. Bahkan hal-hal yang kita kira sebagai spiritual yang imaterial gitu, seperti misalnya apa? Kesedihan, kebahagiaan, apalagi kerinduan, cinta, itu kan imaterial. Kalau kata filsuf macam ini itu hanya side effect hormonal gitu. Itu side effect dari hormon. Hormon itu sendiri material. Jadi ibarat gini, kalau saya logikanya seperti ini, kalau saya jatuhkan ini, ada bunyi ya, tok-tok gitu. Bunyi itu tidak sangat real. Yang real itu benturan benda ini dengan benda ini. Itu yang real. Bunyi itu hanyalah side effect dari benturan ini. Nah itu juga sama, kesedihan, kerinduan itu side effect dari hormon gitu ya. Bahkan saleh, baik, bermoral segala macam atau jahat, buruk, itu juga efek aja dari kalau Anda diganti hormon, betapapun tadinya Anda seorang yang saleh, suci, jadi bejat dan jahat juga bisa gitu ya. Persis seperti kalau Anda yang maco gitu diganti hormon jadi bencong juga bisa. Gitu. Nah, itu yang berpandangan bahwa seluruh alam semesta ini material memang seperti benar juga gitu loh. Dari satu sisi itu masuk akal. Tapi nanti ada filsuf lain lagi, kebalikannya persis. Alam semesta dan kehidupan ini sebetulnya intinya adalah spiritual atau imaterial, bukan materi. Yang materi itu hanya manifestasi dari yang bukan materi, yaitu ruh, energi, atau apapun lah ya. Yang pada dasarnya bukan materi. Ini hanya tampilan saja. Persis seperti balok es itu hanya tampilan dari apa? Kan air juga bisa menghablur, bisa hilang ya. Aslinya hilang, cuma dalam kondisi tertentu dia menjadi air, menjadi es, memadat. Jadi seluruh tampilan ini juga sebenarnya cuma konfigurasi pemadatan dari yang sebetulnya energi belaka. Itu juga benar kan? Itu menarik gitu. Artinya gimana itu ya? Itu susah ya, gimana? Apalagi filsuf-filsuf yang brilian itu menalarkannya itu memang juga brilian sekali dan mendalam sekali, sehingga kalau kita membaca buku-buku mereka tuh sulit untuk tidak terhasut gitu ya. Wah ini bener ya, tapi nanti baca yang lain bener gitu. Gitu. Dalam hal itu filsuf-filsuf besar tuh benar-benar pengalaman yang luar biasa. Energi pemikirannya yang luar biasa. Nah tapi kalau ada 50 filsuf atau 1000 filsuf, memang ada 1000 pendapat juga.